hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'dahu, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul aliyyul azim. Hadaratul mukarramin wal muhtaramat, para alim, para asatid, para sepuh, para kesepuhan, khusus Sohibul Bait sekeluarga, Bapak Arba'in, khusus Ketua Keluarga Muslim Klaster Garden Pil Bapai, Bapak Haji Ohan, Pak Haji Abdurrahman, dan seluruh jajaran pengurus, para sepuh, ketua RT, dan seluruh warga Klaster Gardenville yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ketua RT? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama kita memanjatkan puji dan syukur atas nikmat, atas karunia yang malam hari ini Allah berikan kepada kita. Karunia yang begitu banyak, nikmat yang begitu banyak, yang mempertemukan kita di tempat ini, di rumah ini. Mudah-mudahan dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat sehat walafiat, kita berkumpul di rumah ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wasilah bersambungnya tali silaturahim, menjadi wasilah datangnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi wasilah untuk dapat memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriringan dengan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan dan tauladan kita Habiban al-Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan disampaikan untuk keluarga, para sahabat Nabi, dan kita sebagai umat yang kelak akan dibanggakan oleh baginda Rasulullah SAW, umat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan surga, umat yang didambakan oleh baginda Rasulullah, umat yang kelak akan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi umat yang mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita masih berada di bulan mulia, 3 bulan mulia insya Allah. Kita berada di bulan Rajab, istimewa di bulan ini karena Allah menjanjikan banyak pahala. Maka kita bermajlis di bulan ini pahalanya berbeda. Kenapa? Karena kemuliaan bulan Rajab dengan peristiwa besar Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Maka yang hebat di bulan-bulan mulia itu adalah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita menyadari bahwa di antara ibadah-ibadah kita, mungkin di bulan-bulan biasa pahalanya biasa, tapi ketika itu terjadi dan kita lakukan di bulan mulia, maka pahalanya luar biasa. Kenapa demikian? Karena Allah yang menentukan kemuliaan bulan itu. Ada 3 bulan yang berturut-turut, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Puncak kemuliaan yang Allah berikan untuk umat baginda Rasulullah adalah di bulan suci Ramadan. Maka doa Rasul di bulan ini adalah meminta keberkahan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rasulullah ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu mengkaitkan umatnya. Beliau berdoa tidak sendiri, tapi lihat dari redaksi doa itu, Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami. Siapa di situ kami? Rasul beserta umatnya. Beliau begitu sangat mencintai kita umatnya. Beliau begitu sangat membanggakan kita umatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang terlahir ke dunia ini untuk umatnya. Bahkan beliau yang dikatakan rahmatan lil alamin bukan hanya untuk umat manusia, tapi seluruh alam semesta ini. Ketika Rasulullah dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, maka penduduk dunia ini menyambut baginda Nabi Muhammad SAW. Apa sambutan alam untuk baginda Rasulullah? Kita lihat sejarah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW yang dilahirkan di sepertiga malam terakhir yang memancarkan cahaya dari langit terang, layaknya bulan yang menerangi rumah kelahiran baginda Rasulullah SAW. Dan apa yang disembah oleh orang-orang kafir, ya, berhala-berhala yang tiba-tiba saja berjatuhan tanpa, ya, kalau kita lihat tanpa ada yang menjatuhkan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala, api yang disembah sekian ratus, mungkin ribuan tahun, ya, oleh orang-orang Majusi tiba-tiba padam. Ini menandakan bahwa cahaya yang akan membawa kepada jalan kenikmatan telah ada, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau mencintai kita umatnya bukan hanya di dunia saja, tapi beliau memasang, ya, badannya untuk keselamatan umat ini. Beliau yang mengorbankan waktunya, yang mengorbankan tenaganya, bahkan hartanya untuk umat baginda Rasulullah SAW. Bahkan beliau diceritakan tidak akan pernah bangun dari sujudnya sebelum mendengar umatnya selamat. Semuanya, ya, nggak tanggung-tanggung, mau yang ibadah, mau yang nggak ibadah, pokoknya selamat. Kuncinya apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah SAW. Maka Allah sedang memperhatikan ibadah di bulan ini. Kita yang beribadah, yang terus memperbaiki sholat kita, bacaan Quran kita, di bulan ini adalah bulan yang tepat untuk kita memperbaiki amal-amal itu. Karena kita akan menuju puncaknya amal, yaitu di bulan suci Ramadan. Puasanya sudah dibiasakan di bulan Rajab. Masuk bulan Sya'ban makin hebat ibadahnya. Maka para ulama mengatakan bulan ini adalah bulan menanam. Bulan besok Sya'ban adalah bulan untuk menyiram.
Bulan Ramadan adalah bulan untuk memanen. Ya. Bagaimana mungkin seorang yang tidak pernah menanam, tidak pernah menyiram, tiba-tiba panen? Kira-kira dari mana itu, Pak? Ya, tiba-tiba panen apa? Kalau kita menanam di bulan ini jelas tanaman kita apa. Kita siram di bulan Sya'ban jelas. Kemudian panenlah di bulan suci Ramadan. Apa yang kita tanam. Artinya bahwa 2 bulan ini adalah kesempatan kita untuk meningkatkan amal. Dan prakteknya nanti di bulan suci Ramadan. Maka baginda Rasulullah mengatakan Ramadan syahrul ummati. Inilah bulan untuk umatku khusus. Ya, kenapa dikhususkan? Karena nilai pahala yang tidak terhingga di bulan itu. Maka baginda Rasulullah menyampaikan kalau dosa yang besar itu tidak bisa dihapuskan oleh kemuliaan bulan suci Ramadan, maka dosa itu sangat dahsyat sekali. Karena semua dosa itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Kalau ada satu dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah di bulan suci Ramadan, maka dosa itu tidak bisa diampuni. Karena begitu sangat mulianya bulan suci Ramadan, bahkan di akhir 10 hari terakhir itu dijauhkan umat baginda Rasulullah dari api neraka. Ini menandakan bahwa seluruh umat baginda Nabi Muhammad berkesempatan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita perbanyak istighfar di bulan Rajab ini, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 106? Allah menyampaikan kepada kita wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahim. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini manusia Pak, nggak pernah lepas dari salah. Dan jangan pernah berpikir bahwa selama kita hidup di dunia ini kita akan terbebas dari kesalahan. Karena manusia hidup, selama hidup di dunia ini pasti ada kesalahan zahir dan batin. Nggak tampak dari zahirnya, mungkin dari batiniahnya, dari hatinya, dari pemikirannya, dari cara bicaranya, ya, dari sikapnya. Salah selalu ada. Maka sarana istighfar yang ditawarkan di dalam Al-Quran ini adalah untuk membersihkan kesalahan-kesalahan kita, untuk menghapuskan dosa-dosa yang ada, yang pernah kita lakukan di dunia ini. Istighfar, ya, dengan kalimat Astaghfirullahaladzim kita menundukkan hati kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat hati yang akan bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala itu dikotori oleh penyakit-penyakitnya. Ya. Kita pernah cerita kalau badan sehat minum juga nikmat, makan juga nikmat. Tapi kalau ada salah satu yang mengganggu kesehatan kita, ada penyakit, itu terasa tidak nikmat. Begitu juga dengan ibadah. Kenapa selama ini sholat kita nggak nikmat? Kenapa selama ini ngaji kita nggak nikmat, baca Quran kita nggak nikmat? Ada penyakit di dalam hati kita yang menghalangi nikmatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innallaha kana ghafurur rahima. Allah itu Maha Pengampun dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan di dunia. Datang kita kepada Allah, Pak. Ya, datang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah, yakin dosa kita dihapuskan, yang tersisa cukuplah amal soleh dan ibadah yang kita bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak pernah melakukan dosa, tapi dosa itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Dan inilah cita-cita orang-orang soleh yang mereka terus memperbaiki diri dan ibadahnya, hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ingin hebat amalnya di dunia, tapi ingin hebat amal itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang, ya, berjuang. Ikhtiar kita untuk mendapatkan itu semua
adalah zahiriyah kita terobati oleh istighfar. Ya. Karena ketika kita mengucapkan kalimat itu, kita menundukkan kesombongan yang ada dalam diri kita. Kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Al-Qur'an memerintahkan ihdinas shiratal mustaqim. Ya, kita minta petunjuk sampai kepada jalan yang lurus itu, yaitu jalan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, istighfar itu menghapuskan dosa kita. Sebanyak apapun dosa kita, datang kita kepada Allah, ya Allah saya menyesal, ya Allah saya memohon ampunan, ya Allah saya tidak akan kembali kepada dosa itu. Itulah yang kita sebut taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga, istighfar itu membuka pintu rezeki. Ya. Sulit kita dalam bidang apapun, datang kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi yang menghalangi kenikmatan itu adalah dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, Allah bebaskan dari kesulitan dunia akhirat, insya Allah. Dunia kita aman, akhirat kita bahagia dengan kita dekat. Ya, dengan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dekat kepada Allah, kita beribadah kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi yang menghalangi kita kecuali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang membawa nikmat semua ibadah-ibadah kita, termasuk hidup kita di dunia. Hidup ini Pak harus kita nikmati. Fasilitas yang cukup Allah berikan kepada kita ini untuk dinikmati. Ya, untuk kita nikmati, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah kehidupan dunia kita. Walaupun terkadang berganti, kadang senang sedih, tapi itulah dunia kita. Karena dunia ini bukan surga yang semuanya senang setiap hari senang, enggak. Dunia ini pun bukan neraka yang ada sulit terus menerus, enggak. Dunia ini adalah antara itu. Maka kalau kita ingin senang selamanya, sampaikan diri kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Gimana cara kita dapat rahmat Allah? Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, mengingat di bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Isra Allah menjelaskan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Al-ayat, kata Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu memberikan gelar hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata gelar ini adalah gelar tertinggi. Kenapa Allah tidak menyebutkan Nabi, Allah tidak menyebutkan Rasulnya, tapi Allah menyebutkan hambanya. Allah telah memperjalankan hambanya. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad SAW. Ternyata untuk menjadi hamba Allah itu susah. Susah. Kita hamba Allah, kita mengaku jadi hamba Allah. Baru pengakuan kita, apakah Allah mengaku kita sebagai hambanya? Sedangkan hamba Allah itu sami'na wa ata'na tentang hukum ini. Hamba Allah itu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau menjalankan perintah Allah tanpa beban, yang mau meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum ke situ. Tapi kita sedang menuju itu. Kita belum mungkin seutuhnya menjadi hamba Allah yang mau beribadah dengan tulus, tapi kita sedang menuju ibadah itu. Maka kita sedang memantaskan diri menjadi hamba Allah dengan harapan Allah mengakui kita sebagai hambanya. Yang sudah diakui hambanya adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ibadah beliau? Ya, ketika beliau beribadah sampai kakinya bengkak, ya, sampai keluar darah, ya, karena berdiri yang begitulah lama. Padahal dosa beliau sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau mengatakan itulah bentuk syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum ke situ, Pak. Ibadah kita belum ke situ. Ya. Ibadah kita masih aman-aman aja, kadang sholat
malam kadang lewat gitu. Rasulullah yang setiap ibadah mendoakan umatnya, yang setiap dalam setiap ibadahnya beliau selalu menyebutkan umatnya. Maka di penghujung hayat beliau yang disebut adalah umatnya. Ini kan akhir kehidupan manusia itu dilihat kebiasaan apa yang pernah dilakukan di dunia. Kalau orang yang senang bisnis terus, nggak pernah ibadah, bisnis aja, di penghujung akhirnya dia akan menyebutkan itu. Maka kita selalu menghiasi kalimat-kalimat thayyibah dalam lisan kita agar di penghujung hayat kita yang disebutkan dan yang diingat itu. Ya. Apa kata baginda Rasulullah? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah masuk surga. Yang mana? Yang membiasakan kalimat itu. Kalau nggak pernah membiasakan nggak bisa. Maka kita biasain. Kita biasakan kalimat-kalimat thayyibah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar di penghujung hayat kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah itu diperjalankan. Bedanya dengan orang yang berangkat sendiri dan orang yang diperjalankan adalah kalau yang berangkat sendiri kendaraannya nyari sendiri, ya, waktunya ngatur sendiri, ya. Tapi yang diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tinggal berangkat, waktunya terserah Allah. Kok Rasulullah bisa sih Mi'raj dengan waktu yang begitu sangat singkat? Allah yang memperjalankan. Kok bisa sih Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, jarak tempuh ya kurang lebih 1500 kilometer. Kok bisa sih dalam waktu yang begitu sangat singkat? Allah yang memperjalankan, ya. Terserah Allah yang memperjalankan. Akhirnya dengan waktu yang singkat, dengan kendaraan kilat, ya, secepat kilat buruk, Rasulullah sampai dengan waktu yang begitu sangat cepat. Kurang dari 1 malam selesai semuanya. Kenapa sih diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada sesuatu yang Allah ingin hadiahkan kepada beliau. Beliau tidak mau menitipkan beliau tidak dititipkan, ya. Hadiah itu tidak dititipkan. Hadiah itu tidak seperti wahyu yang disampaikan dulu kepada malaikat Jibril kemudian sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Semua tidak ada yang tahu apa yang akan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya. Ternyata hadiah yang luar biasa. Kalau Al-Quran disampaikan, wahyu Allah disampaikan melalui pelantara. Tapi perintah sholat tidak ada pelantarannya. Rasul langsung dipanggil Allah, langsung menerima langsung, ya, menerima langsung perintah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah istimewanya ibadah sholat, ya. Maka melewati berbagai ujian, itulah manusia. Hidup di dunia ini ujian dilewati untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan ibadah yang sempurna, ya. Sebelum turunnya sholat, ibadahnya belum sempurna, tapi ketika ada perintahnya maka menjadi sempurnalah ibadah itu. Dan ibadah itu sempurna di Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat ini menjadi persoalan penting dalam hidup kita. Sebanyak apapun amal kita, sholat ditinggalkan, amal yang lain tidak akan dinilai Allah Subhanahu wa taala. Di sholat. Ini pun yang menjadi pesan terakhir bagi Nabi Muhammad sebelum beliau meninggalkan kehidupan dunia ini. Berawalan dari ilmu yakin, ya. Beliau mendengar bagaimana sifat surga, bagaimana sifat neraka, ya. Orang yang masuk surga begini, orang yang masuk ke neraka begini. Ketika Mi'raj, baginda Rasulullah bukan hanya yakin dalam hatinya, tapi melihat langsung bagaimana penghuni neraka.
bagaimana penghuni surga. Berita ini disampaikan kepada kita umatnya agar kita tidak masuk ke dalam neraka. Kunci-kunci untuk menghindari itu diberikan oleh baginda Rasulullah. Jangan berbuat dosa, jangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang taat kepada Allah tempatnya bukan di neraka. Ya. Rasulullah melihat surga, menyaksikan bagaimana kok orang bisa masuk surga. Ya, ternyata itulah orang pilihan Allah yang selama hidupnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dosanya sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itulah, maka jadilah bukan hanya sekedar yakin, tapi baginda Rasulullah ainul yakin, melihat dengan pandangannya, menyaksikan sendiri bahwa itulah penghuni surga yang kelak akan mendapatkan kenikmatan selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah, kita nih umatnya harus sampai ke sana. Harus sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah di antara perjalanan baginda Rasulullah SAW yang memesankan kepada kita untuk taat kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu tidak hanya sholat, ibadah itu ada dalam silaturahim kita, ibadah itu ada dalam kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia ini. Mungkin ini yang dapat disampaikan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah selalu berikan kesehatan untuk kita, bertemu di majelis-majelis ilmu, insya Allah bertambah kuat iman dan Islam kita. Amin ya Allahu ya Rabbal alamin. Gak ada tanya jawab kan? Ada Ustaz. Ada. Cuman mau